Om Swastiastu, selamat bertemu kembali di pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan. Jadi kalian di kelas 10 dan kelas 11, kalian sudah mendapatkan pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Tapi kalian diajar oleh guru yang lain, karena banyak ada guru olahraga di SMA Negeri 1 Sekoti. Nah, untuk di kelas 12, kalian akan diajar oleh Pak sendiri. Di Ketut Astawa SPD, mungkin kalian sudah sering menemukan Pak di lapangan, tapi secara formal kita belum pernah ketemu. Ya, maka dari itu nanti di lapangan kita akan sering ketemu jika persekolahannya sudah normal. Tapi karena sekarang adalah masa situasi COVID-19, kalian berada di rumah semuanya, stay at home, belajar olahraga, biar kalian tetap bugar, jadi kalian tetap mendapatkan pelajaran olahraga yang bisa kita lakukan di rumah. Nah, adapun cakupan materi untuk pelajaran di kelas 12 semester 5 atau semester 1 di kelas 12, itu yang pertama ada materinya permainan bola besar. Permainan bola besar. Yang kedua ada materinya permainan bola kecil. Kemudian yang ketiga ada materinya atletik. Jadi ada atletik. Jadi atletik itu kalian sudah tahu ada lari, lempar, lompat, jalan. Jadi, seperti itu materi atletik. Kemudian materi yang terakhir itu adalah materi pencak silat. Nah, jadi itu materi 4 materi. Sekali lagi Pak ulang, permainan bola besar, permainan bola kecil, kemudian ada atletik, kemudian ada pencak silat. Jadi itu keempat materi yang kalian harus dapatkan di kelas 3 atau di kelas 12 semester 1. Ya, itu. Nah, untuk bukunya silahkan kalian cari di BSE juga bisa. BSE itu adalah buku siswa elektronik. Ya, jadi kalian bisa menemukan buku pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di BSE. Buku siswa elektronik. Silahkan cari di sana buku pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk kelas 12. Ya, karena nanti kalau kalian download di sana, kalian akan menemukan banyak sekali buku dan bidang studi buku-buku yang lain. Nah, kalian cari buku pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk kelas 12. Ya, bisa cari di BSE. Kemudian kalian juga bisa klik di YouTube, cari juga materi pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan untuk anak kelas 12. Cari di sana. Kalian akan menemukan juga materinya di sana. Ya, bagi yang sudah punya buku, mungkin dapat buku di sekolah, dapat minjem, itu semuanya bisa kalian gunakan selama materi yang Pak sebutkan tadi, keempat materi itu ada di buku itu. Nah, jika kalian menemukan dapat di sekolah buku yang seperti ini, ya, buku yang seperti ini juga kalian bisa gunakan. Jadi materinya ada juga di sini. Ya, itu yang perlu kalian pahami untuk pertemuan yang pertama, sehingga kalian nanti bisa belajar dengan baik walaupun kalian tetap berada di rumah sambil menjaga kebugaran, sambil meningkatkan imun tubuh kalian biar kalian tetap sehat. Ya, itu yang Pak sampaikan untuk materi pelajaran di kelas 12. Jadi untuk teknik penilaian pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di kelas 12 semester 1 atau semester 5. Jadi yang pertama adalah penilaian psikomotor. Yang kedua ada penilaian kognitif. Yang ketiga ada penilaian afektif atau sikap. Jadi itu ketiga kriteria penilaian yang mesti kita lakukan selama kalian mendapatkan pelajaran pendidikan olahraga dan kesehatan di kelas 12 semester 5. Jadi masing-masing itu memiliki kriteria penilaian yang berbeda. Misalnya di psikomotor, jadi kalian yang akan dinilai di sana adalah keterampilan kalian. Jadi keterampilan setiap materi yang akan Pak sampaikan. Jadi kalian sudah barang tentu nanti akan mempraktekkannya. Walaupun kalian berada di rumah, tapi kalian akan mempraktekkan keterampilan sesuai dengan materi itu. Nah, sudah barang tentu yang menghemat itu adalah sarana dan prasarana untuk melaksanakan materi keterampilan. Jadi penilaian keterampilan, jadi kita akan melaksanakan keterampilan. Nanti kalian akan membuat video
setiap keterampilan atau materi keterampilan yang harus kita praktekkan. Sudah barang tentu kita akan memerlukan sarana dan prasarana. Nah, untuk prasarana dan prasarana, sudah barang tentu di rumah kalian tidak akan ada bola kalau permainan bola besar, sudah tentu tidak ada ring lompat tinggi dan lain sebagainya untuk menyelesaikan materi di kelas 12. Maka dari itu kita sedikit tidaknya akan memodifikasi sarana prasarana itu. Jadi kita akan menggunakan sarana yang dimodifikasi. Apapun yang ada di sekitar kita sebenarnya bisa kita gunakan untuk menjadikan materi itu bisa terlaksana. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalian akan selalu membuat video. Nah, jadi teknik penilaian Pak, kalian akan selalu membuat video. Setiap materi yang semestinya kalian praktekkan, kalian akan membuat video. Kemudian video itu akan kalian kirimkan ke grup kelas, sehingga Pak melihat hasil praktek yang kalian lakukan di rumah kalian masing-masing. Jadi Pak menilainya, untuk penilaian keterampilan Pak menilai dari video itu. Semakin benar, semakin mendekati kebenaran, sudah barang tentu nilainya akan semakin bagus. Nah, itu ya. Jadi video Pak tidak minta video yang panjang-panjang, tidak. Paling maksimal itu 30 detik, paling maksimal. Maka dari itu kalian nggak usah ragu menghabiskan kuota yang banyak. Jadi Pak hanya meminta 30 detik video maksimal. Kalau kurang lebih bagus lagi. Ya, jadi lebih bagus lagi kalau videonya tidak terlalu panjang. Kemudian itu untuk penilaian keterampilan. Kemudian untuk penilaian yang kedua itulah penilaian kognitif. Nah, di samping Pak memberikan tugas membuat video, memvideokan keterampilan kalian, Pak juga memberikan sedikit teorinya. Memberikan atau mencari penilaian teori, di mana penilaian itu akan Pak masukkan ke dalam penilaian kognitif. Ya, itu ya. Nah, jadi itu yang Pak sampaikan untuk penilaian kognitif. Kemudian yang terakhir adalah penilaian sikap. Nah, bagaimana sikap kalian pada saat kalian melakukan keterampilan itu? Bagaimana sikap kalian untuk menyampaikan tulisan kalian dan lain sebagainya? Karena kita tidak ketemu, sudah barang itu agak sulit menilai sikap. Maka dari itu Pak menilai sikap kalian dari pada saat kalian melakukan keterampilan itu, atau pada saat menulis tulisannya rapi nggak. Biasanya tulis itu bisa mencerminkan kepribadian. Kalau orang urak-urakan misalnya, tulisnya pasti seperti cakar ayam. Nah, seperti itu ya. Jadi Pak akan menilai sikap kalian dari kalian, penampilan kalian di video, kemudian tulisan kalian dan lain sebagainya. Itu penilaian sikapnya. Jadi sehingga lengkap penilaian keterampilan atau psikomotor, jadi penilaian kognitif atau penilaian tes teorinya, kemudian penilaian sikap. Jadi lengkap kriteria penilaian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu mencakup ketiga hal itu. Ya, jadi untuk KKM di kelas 12 kalau tidak salah itu adalah 71. Ya, jadi 71. Jadi kalian minimal harus dapat nilai 71. Jika kurang, berarti kalian akan melakukan remedial. Ya, kalian akan melakukan remedi. Jika kalian tidak mendapatkan nilai sebanyak 71. Ya, jadi minimal nilainya harus 71. Kalau lebih itu bagus. Ya, itu yang Pak harapkan dari teknik penilaian, sehingga kalian bisa memiliki bayangan apa sih yang dinilai oleh bapaknya, psikomotornya apa sih, nah, kognitifnya seperti apa sih, kemudian afektifnya seperti apa, sehingga kalian punya bayangan, oh ini yang akan dinilai. Kalau video saya seperti ini, nanti penilaiannya mungkin akan kurang bagus. Kalau video saya seperti ini, rapi penampilannya, performanya bagus, gerakannya bagus, mendekati kebenaran, dan barang itu nilai kalian akan bagus. Kemudian teorinya juga seperti itu. Ya, itu yang Pak harapkan dari kalian, sehingga kalian nanti walaupun kalian berada di rumah, tetap kalian bisa sehat, bisa bugar, sekeluarga. Kemudian kalian begitu nanti masuk sekolah, kalian Pak mengharapkan kalian tidak menjadi orang yang gemuk. Ya, orang yang gemuk karena apa? Karena lemaknya itu tertimbun di bawah kulit. Ya, karena kalian tidak pernah olahraga. Maka dari itu, bagi yang tidak pernah olahraga, bagi yang malas melakukan gerakan, kalian Pak tuntut kalian untuk menampilkan video kalian. Ya, sehingga kalian bergerak, dapat keringat, imun tubuh kalian akan menjadi baik, sehingga kalian bebas dari penyakit. Jadi itu ulasan materi, kemudian cara penilaian, kemudian buku yang harus kalian siapkan, buku yang harus kalian download,
di bidang pelajar pendidikan olahraga dan kesehatan, sehingga perlengkapan itu semuanya kalian bisa rangkum, buku, kemudian teknik penilaian biar kalian paham ya, kemudian sarana, karena materinya sudah Pak sampaikan, sarananya mungkin ada apa di antara permainan bola besar, kemudian ada permainan bola kecil, kemudian ada atletik, ada bela diri, ada KKM ya, ada KKM yang harus kalian selesaikan. Itu yang bisa Pak sampaikan untuk di pertemuan yang pertama. Jadi Pak belum memberikan tugas di pertemuan yang pertama ini, Pak akan memberikan tugas setelah pertemuan pertama. Jadi pertemuan kedua, ketiga, dan seterusnya Pak akan selalu menyampaikan materi. Kemudian setelah Pak menyampaikan materi, Pak akan memberikan tugas kepada kalian, sehingga kalian minggu depannya kalian sudah bisa mengirimkan aktivitas kalian sesuai dengan materi yang Pak sampaikan pada hari itu. Ya, itu. Jadi Pak mengharapkan kalian tetap berolahraga, tetap bugar, tetap sehat, tetap menjaga imun. Kalau sudah sering dapat keringat, berarti imun tubuhnya akan semakin baik. Jadi kalian akan terhindar dari berbagai macam penyakit apapun itu, apalagi virus COVID-19. Kalian akan dijauhi oleh itu. Kemudian untuk kalian selama stay at home, ingat selalu pakai masker. Ya, ingat selalu pakai masker kemanapun kalian pergi. Harus selalu pakai masker. Kemudian harus selalu cuci tangan. Setiap mau masuk ke rumah orang, mau masuk ke lembaga, ke kantoran dan lain sebagainya, cuci tangan dulu. Habis itu keluar dari tempat itu kalian cuci tangan lagi. Kemudian sampai di rumah cuci tangan lagi. Nah, ya, jadi itu Pak harapkan. Semoga kita semuanya tetap sehat. Ya, itu untuk pertemuan yang pertama. Kita akan ketemu lagi di pertemuan yang kedua. Salam sehat selalu. Semangat.